Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Dunia shinobi sekali lagi diguncang oleh bayang-bayang kehancuran. Otsutsuki tertinggi, entitas yang menganggap diri sebagai dewa, bangkit dengan ambisi menguasai seluruh dimensi. Pohon Shinju tumbuh tak terkendali, menyerap cakra kehidupan, sementara para Zetsu putih menyebar seperti wabah. Di tengah keputusasaan, Boruto dan Sasuke melakukan perjalanan ke Gua Ryuchi, mencari sekutu terakhir yang mungkin bisa mengubah jalannya pertempuran. Hakuja Sanin, ular legendaris yang menolak ikatan dengan manusia selama ribuan tahun. Namun, kali ini, Hakuja Sanin memutuskan untuk melanggar tradisinya. Ia mengikat kontrak Uchiose dengan Boruto, memberikan kekuatan Sanin mode yang belum pernah digunakan sebelumnya. Sementara itu, di Konoha, Naruto dan Madara, dua legenda yang seharusnya menjadi musuh, terpaksa bersatu untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Kawaki, Toneri, dan Kashinkoji terjebak dalam permainan Otsutsuki, menjadi pion dalam pertarungan yang menentukan nasib dunia. Udara dipenuhi ketegangan ketika pertempuran terakhir dimulai. Kekuatan tertinggi dari setiap pihak dikerahkan, takdir digantungkan pada satu momen yang akan menentukan apakah umat manusia layak bertahan atau musnah di bawah kekuasaan para dewa. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga II Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pertemuan itu kembali terjadi di tempat yang tidak asing bagi para pejuang sejati. Setelah sempat terlihat menyiapkan diri dalam diam, Boruto dan Sasuke akhirnya bersiap untuk meninggalkan Gua Ryuchi. Mereka tahu bahwa waktu tak lagi bisa diajak berkompromi. Misi yang mereka emban menuntut keberanian, keteguhan, dan ketepatan. Di hadapan Hakuja Sanin, mereka mengutarakan niat untuk segera mengakhiri ancaman yang tengah meresahkan dunia. Tanpa banyak bicara, Hakuja Sanin menyambut mereka dengan sebuah ritual tak biasa. Dari mulutnya keluar secari kertas yang terlihat lusuh namun memiliki aura kuat. Ia meminta Boruto dan Sasuke untuk melukai jari mereka, membiarkan darah menetes ke atas kertas itu. Ini adalah tanda pengikat Kuchiyose yang istimewa. Boruto tanpa ragu menggigit jarinya dan menempelkan darah ke permukaan kertas itu. Ikatan pun terjalin. Hakuja Sanin, makhluk yang selama ini enggan bersekutu dengan manusia, akhirnya membentuk kontrak resmi dengan seorang shinobi. Semua itu dilakukan demi menghadapi krisis yang lebih besar. Sasuke menatap Hakuja Sanin, tanpa tidak percaya dengan keputusan tersebut. Tapi sang ular bijak menjawab dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya ia menyetujui sebuah Kuchiyose karena selama ini keinginannya hanyalah hidup bebas. Namun keadaan memaksa mereka semua untuk bekerja sama. Gua Ryuchi tetap harus dilindungi. Hakuja Sanin memilih untuk tetap tinggal, namun berjanji akan hadir jika dipanggil. Ikatan Kuchiyose yang baru saja dibentuk akan menjadi jalur panggilan yang menghubungkan mereka meski berada di dimensi berbeda. Boruto dan Sasuke kemudian meninggalkan tempat itu. Udara di luar terasa lebih mencekam dibanding sebelumnya. Kabut tipis menggantung di sekitar Gua Ryuchi, membuat jarak pandang terbatas. Tanpa harus membuka portal, mereka berjalan kaki karena sudah mengetahui bahwa musuh telah mengepung dari berbagai arah. Dan benar saja, Zetsu putih telah mengepung area itu dalam formasi lingkaran. Salah satu dari mereka meluncurkan serangan udara berupa angin tornado yang dipenuhi petir hitam. Serangan itu mengarah langsung ke Sasuke dan Boruto. Tapi Boruto berhasil menyerapnya dengan karma. Sasuke langsung mengenali jenis serangan itu. Shijin Heki, teknik khas milik Darui. Ini berarti salah satu Zetsu telah menyerap kekuatan Darui. Mendengar itu, Boruto segera menebas Zetsu yang dimaksud dengan Kusanaginya, yang kali ini dilapisi petir miliknya sendiri, Raiton Jinrisen. Zetsu itu pun terbelah dan hancur seketika. Namun belum sempat mereka bernapas lega, puluhan Zetsu putih lain muncul dari langit, menghujani mereka dengan petir hitam. Boruto lagi-lagi menyerap semua serangan itu menggunakan karma. Dengan kekuatan Sanin mode dari Gua Ryuchi, Boruto mengangkat semua Zetsu putih ke udara. Mereka melayang, saling bertumpuk seperti kawanan serangga yang disapu badai.
Lalu, Boruto mengaktifkan Jogan tahap 4. 4 cahaya gravitasi keluar dari tubuh Boruto. Cahaya itu menyatu dari 4 arah, menekan ribuan Zetsu di tengah hingga tubuh mereka remuk dalam tekanan luar biasa. Suara tulang patah terdengar nyaring, mengisyaratkan akhir dari pasukan kloningan itu. Namun Boruto belum selesai. Setelah semua musuh remuk, ia melepaskan bom cakra gabungan dari Jogan tahap 4 dan kekuatan Sanin mode. Ledakan besar mengguncang area Gua Ryuchi, menghapus semua sisa-sisa kehidupan Zetsu putih di sana. Dengan kematian mereka, ikatan pengendali dari Otsutsuki tertinggi pun terputus. Tidak ada lagi harapan bagi Zetsu untuk bangkit. Gua Ryuchi tampak hancur, namun kemenangan telah diperoleh. Sasuke kemudian menciptakan kekai pelindung yang membentang di sekitar Gua Ryuchi. Benteng pelindung itu dirancang untuk mencegah serangan susulan dari pihak musuh. Mereka pun terbang menuju pusat pohon dewa, lokasi yang telah menjadi titik konsentrasi kekuatan Otsutsuki tertinggi. Tanpa menggunakan portal, mereka terbang di udara. Perjalanan ini bukan sekadar menuju Konoha, melainkan juga misi pembersihan. Mereka ingin menyingkirkan para Zetsu yang masih tersebar di berbagai tempat. Dalam perjalanan, ratusan Zetsu terlihat berlarian menuju Sunagakure. Sasuke segera memunculkan Susanoo sempurna dan melepaskan panah Rikudo yang kini diperkuat cakra Sanin mode. Panah itu turun layaknya meteor, menghancurkan pasukan Zetsu dalam sekejap. Namun saat sedang fokus menyerang, Sasuke diserang dari belakang oleh naga petir besar. Serangan ranton itu hampir mengenainya. Tapi Susanoo melindunginya, meski tekanan dari serangan itu cukup membuatnya terdorong. Sasuke mengayunkan pedangnya dan menghempaskan musuh di belakang hingga terpental jauh. Pertarungan ini semakin berat. Jumlah musuh seolah tak ada habisnya. Sementara itu, pohon dewa di desa Konoha terus tumbuh. Dari Sunagakure pun ketinggian pohon itu sudah terlihat. Pohon Shinju tampak menjulang menembus langit, seakan hendak menembus atmosfer. Hal ini membuat Sasuke heran. Ada sesuatu yang luar biasa tengah terjadi. Boruto merasa waktunya sudah mendesak. Ia membuka portal dimensi dan membawa Sasuke langsung menuju Konoha. Di sana, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Kawaki terlihat dicengkeram oleh tangan Otsutsuki tertinggi di atas pohon Shinju. Kashinkoji terikat oleh patung Gedomazo. Toneri terbelit akar Shinju, nyaris tak bisa bergerak. Situasi terlihat kritis. Namun dua sosok masih bertahan. Naruto dan Madara berdiri tegap, memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Boruto langsung bertanya pada Madara tentang situasi ini. Madara menatapnya dan membalas dengan sinis. Ia masih memiliki kekuatan untuk bertahan. Luka di wajahnya tak cukup untuk membuatnya tumbang. Naruto pun turut menjelaskan bahwa Otsutsuki tertinggi sangat kuat dan telah menjebak mereka semua. Otsutsuki tertinggi kemudian mulai berbicara. Ia mengakui kekuatan Madara dan Naruto, namun menyayangkan bahwa mereka terlalu keras kepala. Jika bukan karena mereka, Kashinkoji dan Toneri sudah pasti mati. Madara hanya tertawa mendengar itu. Luka di tubuhnya hanyalah luka ringan, tak sebanding dengan penderitaan yang pernah ia alami. Naruto menantang kembali Otsutsuki tertinggi untuk melepaskan Kawaki dan melanjutkan pertarungan. Boruto dan Sasuke masih mencoba memahami situasi. Mereka baru tiba dan belum mengetahui detail dari pertarungan yang berlangsung. Keduanya pun terbang bersama, mengarah langsung ke Otsutsuki tertinggi. Namun belum sempat mendekat, tubuh mereka terpental keras ke tanah. Ternyata ada penghalang tak kasat mata, sebuah kekai yang menyelimuti area Otsutsuki tertinggi. Sasuke bertanya kepada Naruto tentang kekai itu. Naruto menjelaskan bahwa mereka sempat menghancurkan seluruh Bunshin Otsutsuki tertinggi dalam pertarungan brutal. Tapi sang musuh utama telah mengaktifkan kekuatan terkuatnya. Kekuatannya membuat Kashinkoji terikat di Gedomazo, Toneri dililit akar Shinju, dan Kawaki dikendalikan penuh. Tak hanya itu, kekai tak terlihat juga mencegah siapapun mendekat. Sasuke penasaran bagaimana bisa mereka menghancurkan ribuan Bunshin. Naruto dengan tegas menjawab, semua itu karena Madara. Ia yang paling berjasa dalam menghadapi serangan besar-besaran dari Otsutsuki tertinggi. Tubuh Madara tampak porak-poranda, namun sorot matanya belum surut sedikit pun. Meski darah mengalir dari dahinya, ia berdiri tegap, seolah luka-luka itu hanya gigitan nyamuk baginya. Di hadapan semua orang, Madara berkata dengan suara parau namun penuh semangat, tubuhku boleh hancur, tapi semangat ini belum padam. Otsutsuki itu belum tahu apa artinya neraka sesungguhnya. Naruto menatap Madara dengan ekspresi serius.
Kau benar-benar gila, tapi gila yang seperti itu justru menyelamatkan semuanya. Tatapan Naruto kemudian beralih ke Otsutsuki tertinggi yang masih menggenggam Kawaki di udara. Aura kegelapan mengelilingi tubuhnya. Boruto yang sudah mulai pulih berdiri perlahan, tubuhnya dipenuhi debu dan goresan. Ia mengepalkan tangan, lalu menatap Sasuke yang juga mulai bangkit. Kita tidak bisa tinggal diam. Kawaki, dia tidak boleh jadi korban selanjutnya. Sasuke mengangguk pelan. Kita harus memikirkan cara untuk menembus kekai itu. Jika tidak, kita hanya akan jadi umpan. Tiba-tiba, sebuah suara berat menggema dari balik kepulan asap, suara milik Otsutsuki tertinggi. Kalian mengira sudah menang hanya karena menghancurkan Bunshinku? Kalian bahkan belum menyentuh kekuatan sejati milikku. Suasana seketika mencekam. Langit menjadi kelabu, dan pusaran energi gelap mulai muncul di atas pohon Shinju. Otsutsuki tertinggi perlahan mengangkat tangan kirinya ke atas. Dari sana, sebuah jubah raksasa transparan mulai membungkus pohon Shinju, seolah-olah pohon itu menjadi inti dari kekuatan yang akan segera dilepaskan. Madara memperhatikan dengan serius. Itu bukan kekai biasa. Itu seperti segel pemanggil kekuatan purba. Naruto melangkah maju, menciptakan klon bayangan yang langsung berbaris di sampingnya. Apapun itu, kita tidak bisa membiarkannya selesai. Kalau sampai buah cakra matang dan diserap Otsutsuki itu, dunia ini selesai. Sasuke membuka mata rinnegannya. Aku akan coba gunakan Amenote Jikara untuk menukar posisi dengan Kawaki. Tapi kalau kekainya terlalu tebal, bisa saja aku terpental lagi. Boruto menambahkan, kalau begitu aku akan memancing perhatiannya. Setelah itu, kau bisa coba tukar tempat. Tanpa menunggu jawaban, Boruto melompat tinggi ke udara, langsung mengakses karma level tertingginya. Dengan kecepatan kilat, ia menghampiri kekai dan melepaskan serangan bertubi-tubi dari cakra gravitasi bercampur elemen petir. Suara ledakan terdengar memekakan telinga, namun kekai tetap tak bergeming. Hanya getaran tipis yang tampak di permukaannya. Otsutsuki tertinggi melirik ke bawah. Apa kalian pikir bisa menembus kekuatan para dewa hanya dengan keberanian? Lalu ia mengangkat tangannya ke arah Boruto, melepaskan bola energi pekat yang menyerap segala cahaya di sekitarnya. Boruto tak sempat menghindar, bola itu menghantamnya telak hingga tubuhnya terhempas ke tanah, menciptakan kawah raksasa. Debu mengepul tinggi, tapi dari balik asap, Boruto berdiri perlahan. Tubuhnya terluka parah, namun matanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Belum selesai, masih jauh dari selesai. Di saat itulah, Sasuke memanfaatkan celah. Dengan kekuatan penuh, ia mengaktifkan Amenote Jikara dan menarget Kawaki. Dalam sekejap mata, tubuh Kawaki berpindah tempat. Ia terjatuh ke pelukan Naruto. Sedangkan Sasuke kini berada di dalam kekai, berhadapan langsung dengan Otsutsuki tertinggi. Berani sekali, gumam Otsutsuki itu sambil menatap Sasuke dari dekat. Sudah waktunya kekuasaanmu berakhir, jawab Sasuke dingin. Pertarungan langsung pecah. Bentrokan pedang Susanoo milik Sasuke dan energi murni milik Otsutsuki menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan pepohonan di sekeliling. Namun Sasuke tahu, ia tak akan menang sendiri. Boruto melayang kembali ke udara, menyalakan Jogan tahap maksimal, hingga sebuah lingkaran bercahaya muncul di dahinya. Ia membuka portal kecil di atas pohon Shinju dan mulai menarik energi alam dari seluruh penjuru bumi. Kalau ini tidak cukup menghancurkan kekainya, maka tidak ada lagi harapan. Boruto menggenggam bola energi raksasa berwarna biru kehitaman, lalu berteriak, "Rasengan gravitasi, Guaryuchi mode." Serangan itu ditembakkan ke pusat kekai. Dalam hitungan detik, kekai itu mulai retak, lalu pecah. Dentuman maha dahsyat mengguncang seluruh Konoha. Otsutsuki tertinggi terlihat terdorong mundur, darah menetes dari mulutnya. Madara tertawa keras. Akhirnya celahnya terbuka. Sekarang waktunya kita semua bergerak. Naruto, Madara, Boruto, dan Sasuke kini berdiri bersama di satu garis, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Otsutsuki tertinggi tersenyum miring. Kalian memang layak disebut sebagai legenda. Tapi apakah legenda bisa melawan takdir para dewa? Boruto menjawab, bukan dewa yang menentukan akhir cerita. Tapi kami, para manusia. Karena itulah nakama, epilog ending ke depan bakalan menarik jika seperti ini. Setelah debu pertempuran mereda, Konoha yang hancur perlahan mulai dibangun kembali. Otsutsuki tertinggi telah dikalahkan, pohon Shinju runtuh,
dan para Zetsu lenyap menjadi abu. Boruto, Sasuke, Naruto, dan Kawaki berdiri di atas puing-puing, menatap langit yang akhirnya cerah setelah sekian lama kelam. Madara, yang terluka parah, tersenyum puas sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya, kali ini, dengan damai, tanpa dendam. Namun, kemenangan ini tidak sepenuhnya manis. Toneri dan Kashinkoji menghilang tanpa jejak, meninggalkan pertanyaan tentang peran mereka di masa depan. Hakuja Sanin memutuskan untuk kembali ke Gua Ryuchi, tetapi ikatannya dengan Boruto tetap ada, sebuah janji bahwa pertempuran mungkin belum benar-benar berakhir. Di balik semua itu, ada bisikan tentang artefak Otsutsuki lain yang masih tersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk dibangkitkan. Dunia shinobi belajar satu hal, perdamaian adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan, bukan sekadar diimpikan. Boruto memandang Cakrawala, menggenggam lencana Hokage milik ayahnya. "Aku akan siap," katanya, sementara bayangan misterius mengintip dari dimensi yang jauh. Jadi kesimpulannya, cerita ini menggambarkan pertarungan epik antara manusia dan para dewa yang menganggap diri mereka penguasa takdir. Melalui persatuan yang tidak terduga, Boruto, Sasuke, Naruto, Madara, dan bahkan Hakuja Sanin, ancaman Otsutsuki tertinggi berhasil dihentikan. Kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan individu, tetapi dari kerjasama dan kepercayaan, sesuatu yang bahkan musuh bebuyutan seperti Madara dan Naruto akhirnya akui. Namun, kemenangan ini juga meninggalkan banyak pertanyaan. Kemana perginya Toneri dan Kashinkoji? Apa sebenarnya tujuan Hakuja Sanin? Apakah artefak Otsutsuki yang tersisa akan menjadi ancaman berikutnya? Cerita ini membuka jalan bagi petualangan baru, di mana Boruto dan generasinya harus menghadapi warisan masa lalu yang masih penuh misteri. Pada akhirnya, pesan utama dari kisah ini adalah, takdir bukanlah sesuatu yang mutlak. Dengan tekad, persatuan, dan keberanian, bahkan dewa pun bisa dikalahkan. Tapi selama cakra masih mengalir, selama nafas masih berhembus, pertarungan untuk melindungi yang dicintai, tidak akan pernah benar-benar berakhir. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.